Amerika memiliki sebuah istilah yang dikenal sebagai Prompt Global Strike, sebuah sistem untuk melakukan serangan cepat dan mematikan tanpa menggunakan senjata nuklir terhadap sebuah negara dimanapun. Bagaimana sistem ini bekerja dan berapa rudal yang kira-kira bisa digunakan? Prompt Global Strike adalah sebuah sistem yang memungkinkan Washington untuk melakukan serangan udara presisi non-nuklir ke titik manapun dalam waktu kurang dari 1 jam. Inti dari ide ini karena senjata presisi konvensional dapat membuat kerusakan yang sebanding dengan kekuatan senjata nuklir. Oleh karena itu, jika Washington menggunakannya, maka bisa menjadikan musuh bertekuk lutut kepada mereka. Tetapi itu secara teori. Pada intinya, sistem tempur ini diciptakan lengkap dan terdiri dari komponen serangan yang juga memerlukan subsistem termasuk pengintaian dan pengawasan, komando dan posting komunikasi, serta sistem jamming. Senjata-senjata yang digunakan di bawah konsep ini akan mencakup rudal balistik berbasis darat dan laut, serta rudal jelajah jarak jauh yang diluncurkan dari laut ataupun darat. Dalam jangka panjang, rudal hipersonik dan platform berbasis ruang angkasa juga dapat digunakan untuk memulai serangan. Rudal balistik saat ini menjadi kandidat yang paling mungkin untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh konsep Prompt Global Strike. Mereka menyediakan kemampuan untuk penghancuran target tinggi dengan akurasi CEP 100 hingga 150 meter. Selain itu, waktu pengiriman yang singkat, yakni tidak lebih dari 30 hingga 40 menit. Kecepatan tinggi hulu ledak di daerah sasaran memungkinkan mereka untuk menghancurkan benda-benda yang terkubur di bawah tanah. Kekuatan lemparan yang cukup berat, yakni hingga 3,5 ton, memungkinkan untuk menggunakan berbagai jenis hulu ledak. Namun ada sejumlah isu yang membuat penggunaan rudal balistik konvensional menghadapi sejumlah masalah. Sistem pertahanan rudal Rusia dan Cina dapat mengklasifikasikan peluncuran sekelompok rudal tersebut dan kemudian merontokkannya di tengah jalan. Untuk menjamin penghancuran, satu objek membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 rudal. Dan seperti serangan nuklir, serangan semacam ini mengarah ke serangan balasan. Meski Amerika telah menyatakan keluar dari perjanjian INF yang membatasi pembangunan rudal balistik jarak menengah berbasis darat, Amerika hingga saat ini belum memiliki rudal tersebut. Namun jika pada saatnya Amerika memutuskan untuk memiliki rudal semacam ini, maka akan menjadi bagian penting dari Prompt Global Strike. Lalu berapa rudal yang bisa digunakan? Jika sistem itu digunakan saat ini, Amerika masih akan mengandalkan sebagian besar pada rudal jelajah yang diluncurkan dari laut dan udara seperti Tomahawk. Angkatan Laut Amerika juga memiliki rudal jelajah laut atau SLCM dengan jangkauan hingga 1.600 km. Rudal menggunakan hulu ledak 340 hingga 450 kg dengan akurasi antara 5 hingga 10 meter. Senjata-senjata ini dapat diluncurkan dari semua kapal modern dan kapal selam di gudang Amerika.
12 SLCM dapat ditempatkan masing-masing pada 23 kapal selam serang kelas Los Angeles yang mereka miliki. Jumlah yang sama dapat diluncurkan dari kapal selam kelas Seawolf yang berjumlah 3 unit dan kelas Virginia yang hingga saat ini jumlahnya sekitar 11 unit dan terus bertambah. Selain itu ada beberapa kapal selam kelas Diahyo yang dikonversi menjadi pembawa rudal Tomahawk. Masing-masing kapal selam bisa membawa 154 SLCM. Sekitar 60 kapal perusak kelas Arleigh-Burke dan 22 penjelajah kelas Ticonderoga dilengkapi dengan sistem peluncuran vertikal. Kelas Arleigh-Burke membawa 96 sel VLS Mark 41 dan Ticonderoga membawa 122 sel. Oleh karena itu, armada Amerika secara teoritis dapat membawa total 4.000 rudal jelajah yang diluncurkan dari kapal permukaan, ditambah 1.000 lainnya dari kapal selam. Namun jika bicara secara realistis mengingat kebutuhan untuk menggunakan sebagian armada permukaan untuk keperluan lain dan tingkat kesiapan operasional, kapal permukaan dan kapal selam Amerika benar-benar dapat menyebarkan tidak lebih dari 2.500 hingga 3.000 rudal pada satu waktu. Selain Angkatan Laut, pembom strategis jarak jauh Amerika juga dilengkapi dengan rudal jelajah jarak jauh. Saat ini, Angkatan Udara Amerika dilengkapi dengan sekitar 130 pembom yang mampu mengerahkan sekitar 1.200 rudal jelajah yang diluncurkan dari pesawat. Dengan demikian, secara total semua rudal jelajah baik yang diluncurkan dari kapal selam, kapal permukaan atau pembom mencapai 3.700 hingga 4.200 rudal. Di samping rudal, antara 2.500 hingga 3.000 pesawat taktis mampu menyerang target pada jarak hingga 600 km dari perbatasan juga dapat digunakan dalam serangan pertama. Hal ini menjadi kekuatan yang cukup mengesankan dan tanpa respon yang efektif akan mampu menghancurkan 1.000 situs penting lawan dalam serangan pertama. Namun kemampuan ini tidak benar-benar sesuai dengan konsep From Global Strike karena beberapa alasan. Pertama, serangan seperti itu akan tidak mudah dan pada kenyataannya tidak akan bisa dilakukan cepat karena persiapan untuk melakukan sebuah serangan besar-besaran memerlukan banyak waktu. Waktu 2 bulan atau lebih dibutuhkan Amerika untuk melakukan penyebaran kekuatan strategis Angkatan Udara dan Angkatan Laut ke daerah misi tempur untuk membuat persediaan yang diperlukan dan untuk melakukan pengintaian pada objek yang akan diserang. Dengan kata lain, ini tidak akan menjadi jenis serangan udara yang diusung oleh konsep From Global Strike, namun menjadi serangan rudal biasa. Kedua, dampak dari serangan itu bisa benar-benar menghancurkan untuk negara-negara kecil atau menengah yang sepenuhnya tidak punya kemampuan untuk melawan. Oleh karena itu, dalam serangan selanjutnya, Amerika harus beralih ke penggunaan cara tradisional. Dengan kata lain, penggunaan serangan ini masuk akal hanya jika itu adalah bagian dari operasi militer yang cukup besar-besaran dan berkoordinasi dengan cabang lain dari angkatan bersenjata. Dan ini sekali lagi berarti bahwa itu tidak akan cepat atau global, namun serangan rudal biasa sebagai bagian dari gelombang serangan pertama. Demikian sahabat Jejak Tapak informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapak.com dan www.flightzona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly like an eagle, fight like a falcon.